Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu channel Ustadz Rahmat Fasihul Lisan 7. Jangan lupa untuk senantiasa like and subscribe. Mudah-mudahan konten-konten atau video-video yang kita sajikan senantiasa membawa barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Di sini di malam yang penuh hikmah ini akan saya sampaikan tentang keterangan Allah di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang muhsin, sebagaimana dijelaskan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi dikatakan bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang muhsin, ada 3 kriterianya. Yang pertama yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, baik ketika dia dalam kondisi memiliki harta yang berlebih atau baik dia dalam kondisi tidak memiliki harta sama sekali. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu diberi harta yang berlebih, maka akan dengan sangat mudah, akan dengan sangat gampang untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi sebaliknya, apabila mereka tidak memiliki harta, maka sangat-sangat berat bagi seorang hamba untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi hal itu tidaklah kemudian menjadikan seseorang yang apabila di dalam hatinya itu ikhlas karena Allah untuk senantiasa menafkahkan hartanya, maka tidak peduli baik itu dia dalam kondisi kaya atau dalam kondisi tidak memiliki harta, tetapi dia mampu untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, wal ghaidha. Jadi orang yang mampu untuk mencegah amarahnya, baik dikala dia dalam kondisi sedang marah ataupun yang lainnya. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang dalam dirinya itu apabila dalam keadaan marah, maka dia gampang untuk emosi. Sebagaimana ada sebuah cerita di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah itu bertamu di rumah sahabat yaitu Abu Bakar, beliau ketemu dengan Abu Bakar. Manakala ketika sedang duduk, ada seorang perempuan yang kemudian perempuan itu memaki-maki Abu Bakar. Tidak tahu apa sebabnya, akan tetapi perempuan itu memaki-maki Abu Bakar. Di dalam makian yang pertama, Abu Bakar masih sabar, sampai kemudian dimaki lagi kedua kalinya. Akan tetapi kembali lagi Abu Bakar masih dalam kondisi sabar. Tetapi yang ketiga, manakala ketika Abu Bakar dimaki semakin menjadi-jadi oleh perempuan tersebut, maka Abu Bakar tidaklah sabar sehingga membalas makian tersebut dengan makian yang sama. Dari peristiwa tersebut kemudian Rasulullah keluar. Lalu Abu Bakar bingung, kenapa ya Rasulullah tadi jenengan kok kemudian keluar manakala ketika saya maki wanita yang sudah memaki-maki saya. Lalu jawab Rasulullah apa dan bagaimana? Wahai Abu Bakar, ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika kamu dimaki oleh seorang perempuan tadi yang pertama dan kamu sabar, maka para malaikat turun kemudian mendoakanmu atas kesabaranmu. Yang kedua juga sama. Dan yang ketiga, ketika kamu tidak mampu untuk menahan kesabaranmu, maka semua malaikat ketika kamu membalas makian tersebut kabur, lari entah kemana. Itulah kisah bagaimana pentingnya kita itu untuk senantiasa sabar terhadap segala apa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Sebagaimana Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga yaitu wal afina 'anin nas. Allah itu mencintai orang-orang yang muhsin dengan kriteria yang ketiga yaitu wal afina 'anin nas, yaitu kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa memaafkan atas segala kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan, yaitu tempat di mana Allah itu menjadikan manusia itu sebagai al-insanu mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Kalau yang namanya manusia tidak memiliki kesalahan sama sekali, itu namanya malaikat. Karena pada hakikatnya malaikat itu adalah diciptakan oleh Allah untuk senantiasa patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Sebaliknya, Allah menciptakan setan. Setan itu memang diciptakan oleh Allah untuk menggoda manusia, untuk mengajak manusia kepada keburukan. Karena itu sudah menjadi sifat manusia. Maka beruntunglah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang sempurna, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang sempurna. Nah, kesempurnaan itu marilah kita kemudian senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Semoga kita termasuk hamba Allah yang disebut sebagai hamba yang dicintai oleh Allah sebagai orang yang muhsin. Demikian keterangan yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan hikmah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.